saya Selina Natasha Sahanaya dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini materi yang saya bawa adalah tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna atau use case diagram dan activity diagram. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, user persona, yang kedua, analisa kompetitif, yang ketiga, storyboard, yang keempat, use case diagram, dan yang kelima, activity diagram. Untuk poin pertama di sini ada persona pengguna. Persona pengguna atau user persona adalah profil fiktif dari klien atau pelanggan Anda. Tetapi didasarkan pada data nyata tentang audiens tersebut. Anda harus mempelajari tentang siapa yang akan menggunakan produk Anda atau mengunjungi situs Anda melalui metode penelitian seperti wawancara dan analitik pengguna. Selanjutnya, contoh pengguna persona. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya di sini. Selanjutnya ada analisa kompetitif. Cara menerapkan analisa kompetitif untuk bisnis. Analisa kompetitif adalah perbandingan strategi kompetitor Anda yang juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan beragam pendekatan kegiatan pemasaran dalam sebuah industri atau bidang bisnis. Kemudian ini adalah contoh dari analisis kompetitif. Selanjutnya di sini ada contoh dari analisa kompetitif. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Di sini ada tabel di mana ada kekuatan, kelemahan, peluang. Di sini ada perusahaan saya, pesaing 1, pesaing 2, dan pesaing 3. Poin selanjutnya ada storyboard. Storyboard adalah papan cerita, bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Kemudian ini adalah contoh dari storyboard. Poin selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah pemodelan fungsional untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sebuah sistem yang hendak dibangun. Use case diagram memperlihatkan sebuah aktor atau beberapa aktor yang memiliki hubungan tertentu dengan sistem. Setiap aktor yang dibuat akan terlihat kedudukan serta aksesnya seperti apa di dalam sebuah sistem. Pada umumnya akan diperlihatkan mengenai akses setiap aktor terhadap sistem yang dibangun. Sederhananya, kita dapat use case diagram ini digunakan untuk memahami dan mengetahui mengenai fungsi apa saja yang terdapat dalam suatu sistem, serta siapa saja yang bisa menggunakan fungsi tersebut. Selanjutnya, komponen use case diagram. Yang pertama, sistem. Sebuah sistem dalam use case diagram akan digambarkan dengan bentuk persegi yang membatasi use case dengan interaksi di luar sistem. Yang kedua, aktor. Aktor memiliki peran untuk menciptakan use case diagram menjadi lebih mudah. Aktor dipakai untuk menjelaskan orang atau apa saja yang berinteraksi dengan sistem. Setiap aktor yang akan memberikan informasi kepada sistem serta memungkinkan juga aktor menerima informasi dari sistem. Atau bahkan keduanya dapat terjadi dengan bersamaan. Yang ketiga, use case. Use case merupakan gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen manapun yang membuat akan saling mengerti mengenai fungsi sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, relasi dan simbol use case diagram. Terdapat 4 relasi dalam use case diagram yang harus kalian ketahui sebagai berikut. Yang pertama, asosiasi atau association. Yang kedua, generalisasi atau generalization. Yang ketiga, dependensi atau dependency. Kemudian yang keempat ada agregasi atau aggregation. Di sampingnya di sini ada simbol use case diagram. Yang pertama di sini ada aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case, abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Yang ketiga di sini ada association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat, generalisasi, menunjukkan spesialisasi
aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Selanjutnya di sini menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Kemudian, contoh use case diagram, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk aktornya di sini ada admin, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya, activity diagram. Poin yang terakhir, activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku rekayasa, perangkat lunak Kerangan Rosa A.S mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau alur aktivitas sistem saja. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada simbol activity diagram. Yang pertama atau titik bulat itu adalah status awal. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua namanya aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, percabangan atau decision. Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang keempat, penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Yang kelima, status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang terakhir, swimline. Swimline memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Yang terakhir teman-teman bisa lihat di sini contoh use case diagram. Di sini ada beberapa bagian. Di sini bagian gudang, bagian pembelian dan supplier. Demikian materi yang saya bawa, semoga bisa membantu teman-teman sekalian, dan maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Saya minta maaf dan terima kasih sudah menyaksikan.